Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, selamat pagi. Saat ini saya sudah berada di Telaga Bidadari. Selamat sore guys, hari ini saya akan perjalanan menuju Paranglabua, Telaga Bidadari bersama komunitas teman-teman. Ini kami lagi siap-siap, yang tentu Telaga Bidadari seperti apa penasaran kan? Ikuti terus perjalanan saya, jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan tombol lonceng guys. Telaga Bidadari terletak di ketinggian 1560 mdpl, tepatnya berada di bawah Talung dan Lembah Rama, yang aksesnya lebih memudahkan lewat Dusun Panaikang, Kelurahan Bulutana, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 7274 Pak ya. Terus mereka pindah untuk yang dekat-dekat dengan kota Pak ya? Ya, pindah di sini. Usahakan di rumah tujuanan, usahakan masyarakat dikumpulkan supaya tidak kemana-mana. Iya. Gampang itu kalau betul-betul. Tapi kalau untuk Paranglabua sendiri Pak, ada aktivitas nggak? Mungkin ada kebun atau sawah? Ya, ada semua. Masih ada Pak ya? Masih ada. Ini salah satu tokoh masyarakat yang ada di Dusun Panaikang. Ini berada di Kecamatan Tinggi Moncong. Ini. Kelurahan Tanah. Jadi kita akan akses ke Paranglabua, itu Telaga Bidadari. Memang Ya, sementara saat ini semua aktivitas karena masih pandemi itu dibatasi. Tapi tadi udah minta izin sama tokoh masyarakatnya, kita diizinkan kurang lebih ada 16 orang akan mendaki ke sana. Terima kasih Pak ya. Iya, iya. Perjalanan dapat ditempuh 3 jam dengan berjalan kaki, di mana aksesnya lebih banyak pendakian 60% dan penurunan 40%. Ini bukan berarti mudah karena di sisi kiri maupun kanan tebing dan jurang, sehingga hanya bisa dilewati satu orang, jadi harus sabar dan antri. Jangan khawatir, di beberapa persinggahan bisa kita temukan air yang dapat diminum langsung. Pendakian, apa sih yang harus dipersiapkan sebelum naik gunung? Kini banyak anak muda yang mulai menekuni hobi naik gunung, tapi sebelum mencoba untuk mendaki, ada banyak persiapan yang perlu dilakukan bagi para pendaki pemula. Akses Telaga Bidadari ini bagi tim Akarena Selvanshoot Indonesia sudah lama tidak dikunjungi, sehingga perginya kami kesulitan hingga jam 2 pagi baru bisa tiba di lokasi Telaga Bidadari. Jadi kami malam ini belum sampai ke Telaga Bidadari, jadi kami masih jalan terus. Kemungkinan perkiraan 30 menit lagi kita akan tiba. Jadi saya barisan paling belakang karena pegang center untuk ngawasin teman-teman di depan. Dan tentunya kami tim yang pertama ini kurang lebih 22 orang pas. Jadi 22 orang ini kita sudah perjalanan, sebentar kita akan tiba. Dan inilah teman-teman kita. Gimana guys? Masih kuat guys? Masih lah. Masih. Jadi ini tim-tim kami, ini ladies luar biasa. Nih, ada Mbak Kiki, ada Bunda, Iya, lama Karina. ada Karina. Nah, terus Fajri mana? Itu depan. Oh, dia di depan. Jadi kita ada 4 cewek. Dan di sini kita lagi ada air nih, kita main air dulu. Halo air. Kak Fajri gimana? Siap? Siap. Masih kuat? Nah, ya, jadi kita berhenti dulu karena masih ada beberapa teman kita di belakang. Jadi kita masih berada kurang lebih berapa menit lagi nih coach? Kurang lebih 30 menit lagi kita akan sampai di Telaga Bidadari. Jadi karena masih ada beberapa teman kami di belakang, kita tunggu dulu. Sekarang sudah menunjukkan waktu 6:30. Kurang lebih kita nanti akan tiba di Telaga Bidadari jam 7 malam. Jadi buat kami, ini pertama kali buat saya untuk menuju ke Telaga Bidadari. So far so good, kami masih kuat-kuat semua dan sehat saja. Explore Indonesia keren. Main! Hurra! Perjalanan seru di mana teman-teman saling support. Yang
penasaran, inilah cerita saya berada di Telaga Bidadari. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton terus channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan tombol loncengnya. Dan inilah Telaga Bidadari yang seperti yang saya ceritakan, bahwa ini perjalanan kami tempuh sangat luar biasa keren. Dan tentunya buat kalian harus siap-siap yang udah terbiasa jalan kaki trekking dengan kondisi seperti ini. Explore Indonesia, Indonesia keren. Pendakian, apa sih yang harus dipersiapkan sebelum naik gunung? Kini banyak anak muda yang mulai menekuni hobi naik gunung, tapi sebelum mencoba untuk mendaki, ada banyak persiapan yang perlu dilakukan bagi para pendaki pemula. Hal tersebut diperlukan demi keamanan dan keselamatan pada pendaki selama menjelajahi alam. Kegiatan ini memang dapat memberikan efek relaksasi dan meredakan stres sehingga bisa membuat kita lebih bahagia. Agar tampak positif, tersebut tak terganggu oleh risiko yang ada ketika mendaki, catat dan perhatikan berbagai persiapan yang diperlukan sebelum mendaki ini ya. Untuk perjalanan pendakian kali ini, saya bergabung dengan tim aksi Akarana Adventure Indonesia yang sudah handal di bidangnya. Apa saja persiapan sebelum mendaki gunung? Yang pertama, tentukan lokasi dan level mendaki. Begini kalau kita hidup di tahun terbuka. Jadi jangan pernah ragukan keindahan Indonesia keren. Dari asik, salam dari main. Guys, sekarang saya sudah akan meninggalkan Telaga Bidadari. Terima kasih buat teman-teman aksi yang sudah mendampingi kami. Dan tentunya jangan bosan-bosan selalu mengajak kami untuk bisa trip bareng bersama. Intinya kami bisa mengeksplor Indonesia, khususnya daerah Sulawesi Selatan, itu berkat teman-teman aksi. Main-main? Hurra. See you. Ingat bahwa tidak semua jalur hiking diciptakan sama. Jika ini adalah kesempatan pertama kalian untuk mendaki gunung, jangan serakah dan langsung menjajah lokasi yang sulit untuk dicapai dengan level kesulitan yang tinggi. Pilihlah lokasi dengan jalur pendakian sesuai dengan kemampuan kalian. Kenalilah terlebih dahulu jalur pendakian dan lokasi yang kalian pilih dengan bertanya atau membaca ulasan pendakian. Yang kedua, sendiri atau bawa teman. Kalau saya lebih enak bawa teman. Kenapa? Karena kalau kita melakukan solo hiking, bagi kebanyakan orang mendaki gunung sendirian menjadi suatu pelarian untuk mencapai ketenangan batin. Namun, mendaki sendirian juga lebih berbahaya jika terjadi sesuatu saat kamu lengah dan keluar jalur. Agar lebih aman, ajak beberapa teman untuk mendaki bersama. Yang ketiga, cek lokasi dan cuaca. Penting untuk mengetahui seperti apa cuaca di lokasi pendakian sehingga kalian dapat mempersiapkan dan mengubah rencana jika diperlukan. Kalian bisa memeriksa cuaca di lokasi melalui ramalan cuaca atau bertanya kepada penjaga pos pendakian atau pengawas di lokasi tersebut. Yang keempat, kabari jadwal pendakian kepada orang tua atau saudara maupun teman terdekat. Yang kelima, persiapkan fisik Anda dari jauh-jauh hari. Naik gunung membutuhkan fisik yang prima. Ini karena tubuh bisa membakar energi yang bukan main besarnya selama mendaki, kurang lebih 8 jam di area ekstrim. Selain itu, olahraga ini juga menyimpan berbagai risiko kesehatan yang wajib diwaspadai, mulai dari hipotermia, mountain sickness, dan edema paru. Yang keenam, perhatikan asupan makanan sebelum mendaki gunung. Yang ketujuh, bawa barang yang perlu dalam perjalanan Anda. Peta atau kompas, kotak P3K, filter air, tabir surya dan lotion anti serangga, pisau serbaguna, kabel nilon, senter. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you!